Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang akan membahas terkait lebih dekat dengan Kepala BBPV Makassar yang baru. Ini ada narasumber kita, hari ini kita sudah undang yaitu Bapak Dr. Laode Haji Polondu, SPD MPD. Beliau merupakan pejabat dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang baru di Kota Makassar. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat Pak. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, Bapak sebagai pejabat yang baru di Kota Makassar. Kita ingin memperkenalkan juga kepada para Tribuners. Nah mungkin Pak sebelumnya mungkin boleh Bapak memberikan bagaimana kemudian perjalanannya berkarir mungkin sampai akhirnya tiba di Kota Makassar dan melaksanakan tugas di Kota Makassar. Boleh diceritakan Pak? Terima kasih. Pertama ya alhamdulillah saya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Sekaligus insya Allah bisa memberikan bakti dan pengabdian saya di 4 provinsi dalam wilayah binaan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, dalam hal ini di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Sebelum saya tugas dan dilantik di BBPVP Makassar, saya ditugaskan menjadi Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari selama 3 tahun 9 bulan. Sebelum itu, saya sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Layanan Pengadaan di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, dari 2017 kemudian ke 2019 di kantor pusat, 2019 sampai dengan Juli, tanggal 3 Juli 2023 di Kendari, tanggal 3 Juli yang lalu, kami beberapa orang pejabat tinggi Pratama di Salon 2 dilantik oleh Ibu Menteri dan saya diamanahkan untuk memimpin sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Baik, jadi artinya sudah pernah di Kendari, sudah pernah di pusat juga begitu ya Pak, dan akhirnya di Kota Makassar. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di sini Pak? Sejak tanggal 10. Sejak tanggal 10 berarti masih baru berapa, 1 minggu lebih gitu ya Pak di Kota Makassar? Baru 9 hari. Oke, bagaimana Kota Makassar Pak? Akan cocokkah dengan Kota Makassar atau seperti apa? Alhamdulillah sangat-sangat cocok, bahkan pada waktu saya masih mahasiswa, dulu sering ikut seminar, kegiatan di kampus-kampus yang ada di Makassar, dulu IKIP Ujung Pandang, sekarang UNM ya. Nah, di Unhas saya sering ikut, tapi waktu itu ya paling 2-3 hari kembali lagi ke Kendari. Dan sekarang alhamdulillah sudah menetap dan tentu menjadi kesyukuran tersendiri karena saya juga bisa lebih menikmati lagi suasana keindahan maupun kulinernya yang enak kan yang ada di Makassar. Iya Pak, sudah cobain kuliner apa aja nih Pak? Coto mungkin atau seperti apa? Apa yang palu bahasa serigala. Oke, itu memang udah terkenal, ikonik di sini Pak. Kalau orang dari mana-mana singgahnya di situ. Oke, baik Bahkan Pak. menjadi tempat rutin itu. Iya. Dan itu jadi salah satu juga alasan banyak orang betah tinggal di Makassar karena kulinernya juga enak-enak gitu Pak. Baik. Nah, ini Bapak sebagai Kepala BBPV yang baru di Kota Makassar, mungkin Pak boleh menjabarkan atau memberi gambaran sedikit terkait visi misi yang akan Bapak jalankan ke depannya agar juga pemirsa atau Tribuners mengetahui lebih detail gitu gimana nanti Bapak dalam bekerja, kemudian memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat. Kalau visi misinya secara otomatis itu mengacu pada visi misi Kementerian Ketenagakerjaan karena kami unit pelaksana teknis pusat yang ada di daerah. Dalam hal ini menciptakan angkatan kerja kompeten
Sekaligus nanti diharapkan mereka yang angkatan kerja ini dapat menolong diri. Yeah. Dan secara perlahan kalau bisa berkembang, bisa memberdayakan saudara-saudaranya yang ada di lingkungan sekitarnya. Tapi dalam prinsip saya datang ke Makassar dengan bersama saudara-saudara saya yang ada sebagai pegawai yang ada di BBPVP Makassar, dengan 3 kata aja. Pertama syukur, kedua cinta, 3 kolaborasi. Jadi pegangan itu yang saya ajak kepada semua teman-teman. Pertama syukur, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anak bangsa, kita diberi amanah untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan ditempatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Kenapa kita bersyukur? Karena di tempat itu, tempat diselenggarakannya kegiatan pelatihan untuk mengasah keterampilan, bahkan mengangkat yang tadinya tidak memiliki keterampilan apapun. Iya, betul, Pak. Dengan masuk di sana, setelah selesai, kalau itu mengikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dia sudah memiliki bekal untuk memiliki keterampilan yang nanti bisa diterima bekerja di dunia usaha, dunia industri, atau di pasar kerja, atau juga dengan modal keterampilan itu bisa berwirausaha mandiri. Betul, Pak. Nah, melalui kegiatan pelatihan ini, insya Allah nanti dampak yang lebih besar adalah tenaga kerja terampil tercipta, angka pengangguran bisa kita tekan. Betul. Dan lapangan kerja bisa tercipta juga, tersedia. Itu kita syukuri. Tetapi dengan kesyukuran ini mesti kita wujudkan dengan cinta. Cintanya di mana? Satu, sungguh-sungguh bekerja. Kita bangga karena kita menjadi ASN, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan ditempatkan di BBP Makassar. Dan karena itu serius menyelenggarakan kegiatan pelatihan, menjaga nama baik Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, bangga dengan BBP Makassar karena kita mencintai itu. Nah, untuk bisa semuanya, syukurnya sudah, cintanya sudah, masyarakat harus bisa merasakan manfaat kehadiran Balai Makassar ini. Karena itu juga harus membangun kekuatan secara internal seluruh ASN dan pegawai pemerintah non pegawai negeri yang bekerja di BBPTV Makassar, dan sesudah kompak secara internal, masyarakat harus bisa merasakan. Inilah harus membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi di 4 provinsi, pemerintah kabupaten kota yang ada dalam wilayah 4 provinsi ini, dunia usaha, dunia industri, semua stakeholder yang bisa kita bekerja sama dalam rangka apa? Mengasah keterampilan anak-anak kita. Sehingga dengan modal keterampilan ini mereka bisa menolong dirinya secara perlahan. Bisa juga mengembangkan dan memberdayakan saudara-saudara kita yang lain yang ada di lingkungannya. Baik, artinya syukur, cinta, dan kolaborasi. Begitu ya Pak. Ini salah 3 hal yang akan membantu untuk mewujudkan tadi yang Bapak sebutkan, menciptakan tenaga kerja kompeten. Baik. Nah, setelah itu Pak, mungkin kedepannya selama mungkin masa jabatannya di Kota Makassar akan ada program kerja apa saja nih Pak yang mungkin akan dijalankan untuk juga bagaimana membantu masyarakat yang ingin punya keterampilan gitu. Pertama, fungsi balai itu sendiri dulu. Di sana ada pelatihan, di sana ada sertifikasi, iya, betul. Di sana ada penempatan, di sana ada peningkatan produktivitas. Nah, dari fungsi-fungsi ini, pintu masuk awalnya adalah dilatih dulu. Jadi tidak ada pilihan lain bagi saudara-saudara kita, anak-anak kami yang angkatan kerja, itu dia harus memiliki keterampilan. Untuk bisa memiliki keterampilan harus ikut pelatihan. Untuk ikut pelatihan harus dibimbing oleh instruktur yang memiliki syarat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan
Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian tempatnya di mana? Di lembaga-lembaga resmi yang tidak bisa hanya dengan otodidak. Nah, disinilah pelatihan itu berjalan, tapi juga harus diukur, mengukurnya berhasil, kompeten atau tidak. Makanya namanya ada sertifikasi uji kompetensi. Itu di situ kita ada lembaga sertifikat profesi di BPPFP Makassar. Setelah pelatihan, di samping sudah memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh BPPFP Makassar, itu juga diuji kompetensi dan sertifikatnya diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi. Nah, kalau sudah memiliki sertifikat ini, itu kita lepas, tidak ada keraguan lagi. Karena proses mengujinya itu bukan diuji oleh asesor atau instruktur dari Makassar, tapi kita hadirkan dari Semarang, dari Bandung, dari Bekasi, dari Medan. Kita hanya menonton aja untuk diuji. Bahwa dari 16 orang setiap paket pelatihan, kemudian ternyata yang kompeten misalnya hanya 10, ya udah 10 ini yang kompeten. Karena nanti pertaruhannya nama lembaganya. Iya, betul, Pak. Pada saat dia sudah mulai praktek langsung di tempat kerjanya, katanya kompeten, faktanya enggak. Kan yang malu lembaga yang menerbitkan sertifikat, instruktur yang ngajarin mereka. Saya juga yang tanda tangan sertifikat itu, pokoknya. Jadi memang tidak ada kompromi soal kompetensi ini. Untuk mendapatkan sertifikat harus benar-benar kompeten. Lalu itu uji kompetensi. Kemudian penempatan. Sudah kita latih, makanya itu tadi perlunya kolaborasi. Kita menawarkan berbagai dunia industri. Ini loh tenaga-tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan, yang sudah kompeten. Butuh tenaga kerja di situ enggak. Kita antar. Jadi ini perbedaan antara lembaga pendidikan formal dengan kami. Kalau kami sejak masuk secara online dan mendaftar di Sisnaker, sampai kapanpun itu sudah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan. By name, by address, by phone, by WA. Sehingga setelah pelatihan pun kita masih kontak-kontak, anakku, kamu sudah menjadi apa sekarang? Terpantau itu mau sekian bulan, mau sekian tahun. Dan ketika dia bekerja bahkan tumbuh berkembang, masih melapor ke kita. Kayak keluarga jadinya. Kayak keluarga. Jadi ini bentuk cinta, kasih sayang, perhatian kami selaku penyelenggara pengelola pelatihan dengan anak-anak yang kami latih. Itu namanya penempatan. Makanya di sana ada lagi yang fungsi jabatan fungsional, namanya pengantar kerja. Jadi setelah itu menyampaikan kepada berbagai pihak, kiranya kalau menerima tenaga kerja, kami ada yang cocok dari jurusan ini sudah kita latih. Sesudah itu lagi ada yang sudah berwirausaha dari alumni, itu perlu lagi kita tingkatkan produktivitas. Nah, itu namanya ada pelatihan peningkatan produktivitas, juga ada dilaksanakan di BPPFP Makassar maupun di 20 balai yang lain. Jadi seluruh Indonesia untuk balai pelatihan vokasi dan produktivitas ini. Khusus untuk balai besar ada 6. Yang 15-nya balai kelas 1 dan 2. Balai besar itu satu ada di Medan, Serang, Bandung, Bekasi, Semarang, dan yang paling bungsu adalah Makassar. Jadi saya untuk di Makassar ini adalah kepala balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas Makassar yang pertama. Karena baru saja ditetapkan melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2022 bulan Februari 2022 yang lalu. Jadi ini urutan ke-6 balai yang ada di kawasan timur Indonesia sebagai balai yang paling bungsu. Tantangannya bagi saya sebagai orang baru dan nakoda pertama. Betul, Pak. Bungsu ini harus bagaimana mengejar dan mensejajarkan diri dengan senior-seniornya yang sudah puluhan tahun mereka ada gitu. Baik, itu ini baru dinaikkan statusnya dari balai kelas 1 menjadi balai besar. Jadi tantangan tersendiri tantangan juga tersendiri ya, dan bagi saya itu sangat menyenangkan. Termasuk mengajak semua teman-teman pegawai yang ada di situ, ayo dengan yang suasana baru, dengan menjadi balai baru, balai besar baru, bungsu statusnya. Ayo kita harus berpacu lebih kencang, lebih keras, biar sama sejajar dengan
kakak kami yang sudah 5 balai yang sudah puluhan tahun berdiri. Iya, baik. Usianya mereka. Baik, seperti itu. Dan juga tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ketika masyarakat sudah bergabung mungkin dengan BBPVP itu sudah menjadi bagian, dan artinya masuk itu tidak setelah selesai pelatihan tidak dilepas begitu saja ya Pak. Ada pengawalan juga, bahkan ditawarkan untuk bekerja di sebuah perusahaan, dan itu tadi fungsinya dari kolaborasi yang telah dijalin, dan ini menjadi keuntungan juga bagi masyarakat bahwa tidak hanya mendapatkan keterampilan tapi juga kedepannya jenjang karirnya juga sudah bisa dibantu begitu ya Pak. Baik juga yang mungkin ingin punya usaha sendiri dari pelatihan tadi yang sudah dijalankan, setelah punya usaha tetap ada peningkatan keterampilan lagi, produktivitas baik, dan ini sangat menarik dan juga sangat dapat membantu banyak masyarakat yang pengen punya keterampilan. Nah baik Pak, nah tadi juga Bapak jelaskan ini kan di Makassar masih bungsu istilahnya begitu. Jadi artinya ini akan ada program yang barukah dari mungkin sebelum menjadi balai besar dari yang tadi dibilang katanya bungsu gitu, kemudian apakah kedepannya akan ada sistem baru mungkin atau seperti apa setelah menjadi balai besar? Peningkatan status dari balai kelas 1, kepala kantornya eselon 3A, dengan balai besar eselon 2, tentu membawa konsekuensi tanggung jawab. Kemudian ada nilai-nilai inovasi baru yang harus dilakukan oleh instruktur. Ada program-program temuan dari inovasi tadi, yang pada akhirnya dengan inovasi program yang ditemukan di BBPVP Makassar ini, mungkin juga belum ditemukan di balai lain, itu bisa diadopsi oleh 20 balai yang lain. Nah makanya tantangannya di sini, kunci utama untuk bisa kita bawa balai ini menjadi benar-benar sesuai harapan balai besar, pertama faktor leader dari unsur pimpinan, yang kedua kemauan keras dari instruktur untuk berlatih, untuk berkreasi, menemukan hal-hal baru dari berbagai macam pengalaman yang selama ini mereka melatih anak-anak kita. Dari kejuruan apa saja, yang penting nanti ada inovasi baru. Nah, di sinilah sebetulnya nilai tambahnya. Inovasi baru ini tentu dampak positifnya harus bermanfaat untuk masyarakat. Nah, karena itu kita harapkan untuk dari kawasan timur, balai-balai lain, ya nanti untuk pengembangan kompetensi instruktur, ya mungkin tidak harus ke 5 balai besar yang lain sebelumnya. Karena dulu juga Makassar belajar ke Semarang, belajar ke Bandung, belajar ke Bekasi, ke Serang. Nah, membawa manfaat bagi masyarakat. Baik, artinya tidak ini ya Pak, bukan karena Bapak mungkin sebagai kepala tidak dapat diintervensi dari instruktur mungkin, tapi saling kerjasama dan saling mengingatkan begitu ya Pak. Baik. Nah, jadi begini kalau prinsip saya, kekuatan itu dibangun hanya karena ada kebersamaan. Kesempurnaan itu ada kalau dibangun diskusi. Keterbukaan dari atas, adanya juga keinginan untuk saran-saran dari bawah, tingkat penerimaan kita kepada mereka. Itu kan sesuatu yang bisa membuat lebih ringan beban kita. Tidak ada artinya seorang kepala kalau tidak bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di bawah. Sebaliknya, yang di bawah ini kalau kita betul-betul akomodir semua saran-sarannya, tentu menjadi kekuatan dahsyat untuk kita bisa buat lebih maju lagi balai kami yang baru lahir setahun yang lalu. Gitu. Baik Pak. Baik. Nah itu bentuk kolaborasi di bidang internal. Baik. Nah kalau ke eksternal Pak, mungkin ini apakah akan ada kerjasama atau sudah memang menjalin kerjasama mungkin dengan berbagai kampus atau pihak-pihak sekolah, SMA, SMK, dan mungkin di lembaga masyarakat lainnya untuk menjaring lagi potensi yang lebih banyak dari masyarakat untuk diberikan keterampilan Pak? Secara eksternal, apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior saya sebelumnya, jadi di BBP Makassar ini sejak tahun 73, 50 tahun yang lalu sudah berdiri. Mulai dari Balai Latihan Kerja dulu namanya, Pusat Latihan Kerja. Nah, sejak dulu itu sudah dibangun kerjasama. Jadi sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu, oleh senior-senior saya.
Nah, tugas saya sekarang karena pengembangan wilayah binaan juga 4 provinsi, tentu insya Allah di bulan Agustus saya harus roadshow, minta audiensi silaturahmi dengan 4 kepala daerah provinsi, 4 gubernur. Oke. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Sesudah itu baru mulai turun di bupati wali kota. Karena kita mesti membangun sinergi kolaborasi tadi. Iya, Kita mengemban misi yang sama. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota memiliki niat baik untuk bagaimana membuat sejahtera masyarakat. Hidupnya bahagia. Sedangkan kami adalah mengasah keterampilan mereka, mengangkat yang potensi terpendam melalui kegiatan pelatihan sehingga bisa yang tadinya tidak terampil menjadi terampil, tidak bisa melakukan apa-apa, bisa berbuat sesuatu yang positif. Dari yang terkadang merenung mau makan siapa, bisa bertanya mau makan apa. Perbedaan orang yang terampil dan tidak terampil, yang memiliki keterampilan yang tidak, soal pertanyaan makanan. Betul, Pak. Terkadang sesuatu yang memilukan, menyedihkan, itu pertanyaannya adalah mau makan siapa, jalan pintas yang dilakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau orang tidak memiliki keterampilan, itu tidak punya pekerjaan, tapi dia bisa tambal ban, misalnya bidang otomotif kegiatannya, atau las, jalan aja di mana kemudian tiba-tiba ditemukan bengkel las, kan langsung singgah. Bisa nggak saya bantu-bantu di sini? Ya sejam 2 jam setelah jalan, tak mungkin lah pemilik usaha itu tidak memberikan sesuatu ucapan terima kasih dari yang dilakukan, daripada hanya tengadakan tangan meminta di lampu-lampu merah kan. Itu sehingga ini yang harus saya mau kolaborasikan, mau sinergikan dengan program pemerintah provinsi di 4 provinsi wilayah binaan, kabupaten kota juga demikian, sehingga kalau ini betul-betul seperti yang sudah lakukan di Sulawesi Tenggara, insya Allah beban bersama dalam hal menekan angka pengangguran, menciptakan tenaga kerja terampil, dan pada membuka lapangan kerja baru bisa kita wujudkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam wilayah 4 provinsi. Baik, tadi mungkin roadshow ke 4 provinsi itu akan dimulai pada sejak kapan, Pak? Sebetulnya akhir Juli ini, tapi karena sudah teragenda tanggal 22 sampai 30 Juli saya harus ke Austria untuk pengembangan balai latihan kerja maritim kerjasama BPV Makassar dengan pemerintah Austria, Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah Austria. Saya ke sana dulu, jadi insya Allah pulang tanggal 31 dari Austria. Itu sudah saya akan mulai dari kota Makassar sendiri. Insya Allah nanti akan jalan ke Palu, Sulawesi Tengah, ke Mamuju, ke Gorontalo. Kalau dengan Pak Gubernur Gorontalo kemarin saat pelantikan sudah ketemu, tinggal saya yang datang ke Gorontalo. Kalau perlu pada saat pembukaan kegiatan itu, kita besarkan semangat anak-anak kita. Kepala daerah datang, kepala balai besarnya datang, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota saling bergandengan tangan. Untuk apa? Kita antarkan anak-anak kita menjadi dari tidak berdaya menjadi berdaya, dari tidak memiliki keterampilan menjadi terampil. Dan puncaknya adalah membuat bahagia orang tua, menekan angka-angka kejahatan dan kriminal. Iya, betul, Pak. Dan pada akhirnya membuat hidup mereka tidak ketergantungan dari siapapun. Betul. Karena tingkat kriminalitas juga dipengaruhi dari perekonomian begitu ya Pak. Kita bisa melihat itu pengaruh atau saling pengaruh yang cukup besar di Indonesia utamanya, baik Pak. Dan itu tadi mungkin dari roadshow yang akan dilakukan di 4 provinsi, kemudian nanti akan ada turunannya begitu ya Pak ke beberapa kabupaten kota juga. Kita berharap nanti akan sukses terjalin atau berjalan kegiatannya dan bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Nah, ini juga kita ingin bertanya sedikit Pak, mungkin selama pengalaman Bapak di instansi ini, mungkin respon masyarakat terhadap BBPVP untuk mungkin mendaftar begitu, apakah selalu membludak tiap dibuka pendaftaran pelatihan dan selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau seperti apa Pak? Pengalaman di Kendari 3 tahun 9 bulan itu luar biasa
antusias masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan. Lalu pada tanggal 9 hari Minggu, saya dari Kendari datang ke sini, pagi tanggal 10 hari Senin, saya jadi pembina apel. Itu 640 orang dengan berbaju merah putih, bunga-bunga bangsanya dari Sulawesi Selatan yang sementara tumbuh mekar, mengharumkan daerah ini mengikuti. Itu bagi saya menambah semangat luar biasa. Artinya ini bukti antusias mereka. Satu kali pelatihan 40 paket. Jadi satu paket itu 16 orang. Ini dibuka, kalau tidak dibatasi, ini kerepotan nanti tim seleksi yang menyeleksi itu. Sehingga dari kalau ditanya bagaimana respon masyarakat, itu sungguh sangat menyenangkan kami. Dan ini bukti bahwa manfaat keberadaan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar itu dirasakan oleh masyarakat. Lalu saya perlu menambahkan pula bahwa Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar ini di samping membangun kerjasama dengan sinergi dengan pemerintah provinsi, itu juga kita punya BLK binaan. BLK binaan di bawah pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, di bawah Dinas Tenaga Kerja provinsi atau kabupaten kota. Jadi BLK binaan ini juga untuk kerjasamanya dengan BBP Makassar, mereka sebagai yang kita bina dan kami pembinanya, termasuk dana pelatihannya. Itu kita supply dari dana APBN. Berapa paket sesuai dengan tingkat kemampuan, ketersediaan, peralatan, workshop pelatihan, instruktur, kita berikan di sana. Nah ini juga nanti yang akan saya roadshow melihat balai-balai binaan kami yang ada di kabupaten, kota, provinsi, sehingga nanti pembagian di dalam hal menciptakan tenaga kerja terampil melalui pelatihan ini tidak hanya semata-mata fokus dilakukan di Makassar, tapi bisa kita lakukan di Mamuju, bisa kita lakukan di Majene, bisa kita lakukan di Palu, di Morowali, di Gorontalo, di beberapa balai yang ada yang di Goa, itu memungkinkan semua. Belum lagi balai latihan kerja komunitas. Jadi kelompok-kelompok masyarakat di komunitas, di sana berdiri BLK komunitas, itu juga miliknya Kementerian Ketenagakerjaan, dibangun berdasarkan proposal permintaan dari masyarakat. Nah ini kita juga siapkan untuk paket-paket program pelatihannya, sehingga dari jumlah sekian ribu target yang akan kita latih dalam setiap tahunnya, sebagian dilakukan di Makassar, sebagian dilakukan di balai-balai UPTD, unit pelaksana teknis daerah, miliknya pemerintah kabupaten, kota, provinsi, sebagian dilakukan di balai latihan kerja komunitas oleh masing-masing komunitas, misalnya di pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan atau komunitas masyarakat lainnya. Nah, itu artinya kita bisa lihat antusiasme masyarakat terhadap PBPVP ini sangat luar biasa begitu ya Pak. Kita apresiasi juga kepada masyarakat yang terus mau punya keterampilan, terus mau belajar, dan hadirnya BBPVP untuk memfasilitasi masyarakat menjadi hal yang luar biasa bagi mereka. Nah, ini Pak, kita juga akan menghadapi namanya bonus demografi. Kemudian penyerapan tenaga kerja juga sampai saat ini masih banyak dikhawatirkan oleh masyarakat. Mungkin untuk menghadapi isu seperti ini Pak, dari BBPVP Makassar sendiri, apa nanti yang akan dilakukan ke depannya begitu Pak? Jadi bonus demografi itu sama dengan dua sisi mata pisau. Bisa memotong sayur, dalam arti bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan sebagainya, tapi juga bisa mengiris, membuat luka. Betul Pak. Maksud saya, bonus demografi tanpa dikelola dan dikendali dengan baik, dengan didukung keterampilan, pengetahuan, sikap perilaku kepribadian yang berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di dalam NKRI kita, nilai luhur Pancasila, bisa menjadi bencana
tapi juga bisa menjadi barokah. Bencananya tanpa terkendali, pada akhirnya boleh jadi akan dalam istilah ilmu hukum homo homini lupus. Manusia bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain. Tetapi kalau ini bisa diasah, setiap generasi ini memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang baik, itu bisa menjadi barokah. Karena itu kehadiran Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar maupun balai-balai yang ada di berbagai provinsi, termasuk balai latihan kerja yang ada di kabupaten kota milik pemerintah kabupaten kota, harus mampu merespon bonus demografi ini untuk mengantarkan menjadi barokah, jangan menjadi bencana. Termasuk merespon itu, Bapak Presiden melalui Perpres 68 tahun 2022 menerbitkan Perpres itu tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kenapa? Di samping faktor ilmu pengetahuan, vokasinya dalam hal ini mengasah untuk keterampilannya, untuk skillnya, untuk kompetensinya, itu benar-benar difokuskan karena dalam kondisi seperti ini, kemampuan mandiri untuk bekerja dengan bermodalkan potensi sendiri, keterampilan yang dimiliki, itu harus benar-benar diarahkan ke sana. Kalau mau mengarah untuk kerja di instansi pemerintah, begitu sangat terbatasnya peluang itu. Sehingga kita harus mindset untuk menjadi pegawai pemerintah, pegawai negeri misalnya, itu sudah harus diarahkan kepada lebih mengarah pada kemandirian, berwirausaha mandiri, atau diterima di berbagai pasar kerja, dunia usaha, dunia industri dengan bermodalkan keterampilan tadi. Merespon bonus demografi, BPVP Makassar dengan seluruh binaannya di wilayah kerja, termasuk seluruh balai yang ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, itu mempunyai tekad dan semangat yang sama untuk menjadikan bonus demografi sebagai berkah, bukan sebagai bencana. Betul, Pak. Seperti itu. Karena bonus demografi tadi Bapak katakan seperti pisau bermata dua gitu ya, Pak. Kita berharap pisau itu motong sayur, bukan ngiris jari orangnya ya gitu. Baik, Pak. Nanti dan juga selain mungkin bonus demografi, ini kan kita model kerja mungkin dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kita lihat sekarang ada juga yang namanya industri kreatif gitu ya, Pak. Mungkin dari BBPVP Kota Makassar sendiri sudah adakah pelatihan yang mengarah ke industri kreatif atau mungkin nanti akan dicanangkan atau seperti apa, Pak? Inovasi program yang menjadi salah satu tugas dari Balai Besar justru akan mengarah ke sana. Namun demikian, sebelum itu kita diciptakan, diwujudkan oleh teman-teman instruktur untuk berkreasi, berinovasi, kami juga menyiapkan wadah bagi talenta muda, anak-anak milenial kita, Pak, yang khususnya ada di Kota Makassar. Di sana namanya ada Talent Corner. Di situ mau diskusi tentang apa? Boleh jadi setelah diskusi di situ langsung mau lihat-lihat bagaimana kondisi workshop, tempat pelatihan. Kemudian sesudah itu bisa ada keinginan dia mau ikut pelatihan. Jadi cara yang kami terapkan adalah tidak harus memaksa. Bagi mereka juga yang tidak ikut pelatihan, silakan masuk aja dulu, berkumpul diskusi dengan teman-teman di situ. Syukur-syukur kalau mau ikut pelatihan setelah tahu manfaatnya, itu jauh lebih punya semangat untuk benar-benar serius berlatih, yang pada akhirnya sangat besar manfaatnya buat dirinya dan menggembirakan buat kami sebagai penyelenggara pelatihan. Baik, dan itu menjadi bentuk inovasi juga begitu ya, Pak. Dan apalagi kita sekarang ada generasi milenial, generasi Z yang model kerjanya mereka sudah mungkin beda dari model-model pekerjaan orang-orang yang dulu gitu. Sekarang sudah lebih banyak lagi industri yang mulai muncul gitu ya, Pak. Dan ini
juga menjadi salah satu hal yang baru mungkin yang perlu terus untuk kita kembangkan, apalagi kedepannya kita tidak tahu akan secepat apa atau sepesat apa perkembangan teknologi yang juga memberikan dampak bagi generasi kita. Dan kita sekarang tahu banyaknya ada seperti startup gitu Pak, ada perusahaan-perusahaan di bidang teknologi yang pastinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja atau talenta-talenta dari yang anak-anak muda yang sekarang gitu. Dan ini pentingnya atau hadirnya BBPVP Makassar saat ini akan mewadahi seluruh masyarakat yang sekiranya ingin punya keterampilan begitu ya Pak. Baik, mungkin dari pengalaman yang sudah Bapak lalui begitu Pak, kalau melihat antusiasme masyarakat di kejuruan atau di bidang apa sih yang biasanya paling banyak begitu peminatnya Pak, kalau boleh diceritakan? Kalau di Makassar belum saya cek satu persatu, karena saya jujur aja berkantor aktif di kantor baru 3 hari. Senin, Selasa, tanggal 10-11, habis saya mulai dinas ke Papua, ke Jakarta, kemana baru pulang semalam jam 3 dini hari. Dan hari ini baru lagi di Makassar. Hari ketiga hari ini. Tapi hitungannya ya udah 9 hari. Iya, betul Pak. Nah, kalau di Kendari mungkin kalau di Kendari barista misalnya. Oke. Jadi anak-anak itu masuk belum tahu, pada saat saya kunjungi di workshopnya, itu sudah ada lambang Kemnakernya di permukaannya itu, sehingga saya tidak mau minum, lihat aja. Oke. Ada di juga atas ya. kopi gitu ya Pak. Ada love-nya gitu kan, cinta-cinta ya. Pokoknya macam-macam desain lah. Iya. Itu hanya dengan kelincahan tangan mereka udah bisa. Dan itu menarik. Nah, kedua, dengan keterampilannya mereka, saya tanya langsung yang mereka miliki diperoleh di pelatihan. Itu dengan modal kecil. Kemudian buka di mana kafe kecil itu. Ditopang dengan kemampuan dia bermedsos. Dipasarkan lama-kelamaan menjadi tumbuh berkembang, teman-teman yang ngumpul di situ. Jadi manfaatnya besar. Satu, membangun kerjasama pada hal-hal positif, kumpul di situ. Jualannya juga laku. Nah, kalau teman-temannya ini juga misalnya bertanya, kamu dapat keterampilan dari mana? Oh, saya mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ini kan sama dengan menggiring lagi teman-teman yang lain untuk ikut pelatihan melakukan juga. Pelatihan juga, mengikuti jejaknya dia. Nah, ini yang pada yang diminati, digemari oleh adik-adik milenial kita, generasi milenial kita, dan saya yakin di sini pun juga sama. Dan bahkan di sini jauh lebih besar lagi, jumlah kejuruannya lebih banyak, instrukturnya lebih banyak, workshopnya lebih lengkap, karena dengan usia 50 tahun tentu mulai dari bangunan workshop, kemudian ketersediaan instruktur, peralatan-peralatan pelatihan jauh lebih memadai di Makassar daripada di balai-balai lain di kawasan timur Indonesia ini. Kalau di wilayah Sulawesi Selatan sendiri ada 3. Di Pangkep, itu Balai Kemenaker punya, ada di Bantaeng. Jadi untuk sekitar wilayah Pangkajene dan Kepulauan dan sekitarnya sana, saya tidak perlu lagi ke sana. Sudah dihandle oleh saudara-saudara saya yang ada di Balai Pangkep, demikian pula di Bantaeng dan sekitarnya di wilayah Kabupaten Bantaeng. Baik, dan ini juga kita lihat Pak, sekarang perkembangan misalnya di dunia wirausaha, sekarang kan orang berjualan itu tidak secara langsung lagi Pak, kebanyakan sudah menggunakan media sosial, menggunakan e-commerce. Mungkin di BBPVP apakah ada juga pelatihan terkait hal tersebut Pak? Ada. Bagaimana pemasaran secara online gitu Pak? Ada, itu justru ini termasuk di dalam hal membuat desain, untuk konsepnya, postingan mungkin Pak. Iya, semua biar menarik ya. Iya, betul Pak. Di sana ada pelatihannya, termasuk ada yang diinisiasi oleh anak-anak generasi milenial tadi. Itu ada talent hub, pelatihan 5 hari, tapi mereka hanya 5 hari ini bisa melakukan apa, membuat apa dari kegiatan. Tinggal terserah apa yang mereka inginkan. Jadi ini mewadahi, memberi peluang kepada generasi kita untuk memanfaatkan apa saja potensinya, dan kita balai malah harus sebagai pelayan masyarakat menyiapkan untuk itu. Nah, di Kendari saja yang posisinya balai kelas 1, insya Allah sudah bisa
merespon beberapa kebutuhan generasi milenial, termasuk hanya dengan modal HP duduk di rumah sudah bisa menjual apa dia. Di Makassar saya punya keyakinan jauh lebih berpotensi lagi generasi kita untuk melakukan itu. Dan saya yakin teman-teman instruktur, hanya karena saya belum diskusi mendalam dengan mereka sudah seperti apa mengarahkan kita punya anak-anak yang kita latih. Hanya 2 kali saya jadi pembina apel, hari Senin tanggal 10 dengan tadi pagi. Kalau saya lihat antusias, semangat anak-anak kita yang jumlahnya 640 orang tadi, itu sangat-sangat menggembirakan. Dan bagi saya sakit pun menjadi sehat karena menyaksikan mereka yang sebagai obat saya yang membuat saya semangat, saya kuat. Karena bagi saya mereka adalah harapan masa depan bangsa yang pada saatnya mereka ketika berhasil, insya Allah, saya sampaikan tadi pagi, Anda berhasil tidak usah kenal kami, tapi yang perlu Anda tahu, selain ayah ibu kita di rumah, kami pun mengiringi Anda dengan doa. Dan puncak kebanggaan kami adalah ketika membaca nama Anda di koran, menonton di TV, mendengar di radio, anakku yang jurusan ini yang pelatihan tahun 2023 sudah menjadi apa. Pengalaman di Kendari itu sangat bangga dan sekaligus terharu. Saya didadak oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Tiba-tiba piket melapor ada anggota Dewan yang mau berkunjung, mau menemui Pak Kepala. Biasanya itu 2-3 hari sudah ada surat sebelumnya. Pak. Ini didadak. Jadi dengan ketergesa-gesaan mau menyambut beliau-beliau, ternyata pas muncul di pintu, tangan mereka sudah begini. Pak Kepala anda usah repot. Kami ini anak-anaknya Bapak yang rindu dengan orang tuanya dan pulang ke rumah. Bapak maksudnya apa? Kami lulusan pelatihan di sini. Saya hari ini wakil ketua DPRD, yang ini ketua fraksi. Wah, ini kan di luar dugaan. Itu akhirnya karena mereka datang sementara suasana pelatihan. Saya ajak keliling di sekian workshop yang ada siswanya. Anda ini harus contoh gitu ya, Pak? Yang tadinya kerjanya mengetam, membuat kejuruan bangunan satu. Yang satu lulusan magang ke Jepang setelah berlatih selama 3 tahun. Modalnya itu dikembangkan menjadi berwirausaha dari magang di Jepang ini. Tunggulah menjadi pengusaha, modalnya itulah masuk partai politik, mengantarkan beliau menjadi anggota Dewan, menjadi pimpinan Dewan. Baik, sudah hadir langsung contoh. Tadi saya sampaikan gitu di apel ya, itu Pak? sama contoh itu sama anak-anak saya yang 640 orang di Makassar. Dan bagi saya itu baru satu contoh. Tidak untuk kemungkinan dari yang saya latih ini besok bisa menjadi gubernur Sulawesi Selatan, bisa menjadi wali kota Makassar, bisa menjadi bupati apa. Kenapa? Tidak ada hal yang langsung besar. Semua bermula dari kecil dan ketika punya ikhtiar untuk meningkat terus, disertai dengan doa, semangat, saya yakin bisa akan sampai pada apa yang menjadi doa orang tuanya, semangat cita-cita dia, dan doa kami juga seluruh keluarga besar BPP Makassar mengantarkan dan mengiringi mereka. Baik, itu tadi yang penting adalah syukur, cinta, dan pembinaan, penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan. Jadi tidak hanya ke Jepang, ada yang ke Korea, ada yang ke Qatar, ada yang kemana. Nah kami juga di sini, apalagi sudah ada Belka Maritim kerjasama dengan Austria, tentu ini akan membuka peluang-peluang itu untuk kalau ada saudara-saudara kami yang magang, insya Allah kita bisa fasilitasi dalam arti menunjukkan jalannya. Nah, kalau pelatihan berbasis kompetensi, produktivitas apa semua di ini, ada yang saya lupa, itu gratis. Oke, betul. Jadi Pak. 1 sen pun tiada yang dipungut dari anak-anak kita. Pakaiannya kita siapkan, bahan pelatihannya kita siapkan, betul, Pak. Makan siangnya kita berikan, transportnya kita siapkan. Jadi ini kehadiran negara untuk benar-benar memberdayakan dan mengangkat kompetensi masyarakat. Lalu yang tadi sertifikasi, Pak. Sertifikasi. Betul. Sertifikasi adalah bentuk jaminan ketika dia kompeten dan memiliki sertifikat itu. Misalnya dia dinyatakan kompeten pada listrik. Nah, kalau sudah memegang sertifikat tidak diragukan. Mau di dalam, mau di luar negeri, tidak diragukan lagi.
Makanya itu tadi, kalau dari 16 orang ternyata telah diuji kompetensi, yang lulus hanya 2, ya maaf 14 orang. Harus dinyatakan BK, belum kompeten. Yang kompeten hanya 2. Kenapa? Kita mengedepankan mutu. Betul. Nah, kenapa itu tadi? Taruhannya nama baik lembaga. Betul, Pak. Taruhannya pemegang sertifikat. Taruhannya kepala kantor yang menandatangani sertifikat. Nah, yang paling fatal, apalagi listrik. Tidak kompeten kita nyampaikan. Ini kan bisa kesetrum sendiri. Betul, Pak. Musibah kan. Nah, atau otomotif. Servis sepeda mata melihat dalam menyambung bau dan sebagainya. Semuanya. Dan saya menyaksikan sendiri walaupun saya tidak memiliki keterampilan untuk itu. Tapi pada waktu-waktu senggang saya ketika saya sudah menyelesaikan menandatangani surat-surat, baik di Kendari maupun di sini, itu langsung hadir di workshop. Iya, Pak. Untuk melihat keseriusan anak-anak saya. Sambil ini saya semangati mereka supaya tambah serius mengikuti kegiatan pelatihan dan saat diuji kompetensi disertifikasi. Kalau bisa ya 16 orang satu paket ya 16 kompeten semua. Iya, betul, Pak. Baik. Karena itu nanti berikutnya segi penggajian. Ya kan? Gaji itu sendiri juga ditentukan berapa nilai produktivitas pekerjaan dia lakukan. Gaji ditentukan oleh kinerja dia seperti apa, tingkat didalami, apa hanya sekedar iseng ikut pelatihan atau ada keseriusan. Semuanya itu nanti. Jadi dari segi awal sudah ada keseriusan dari kami. Setelah masuk diajak kedisiplinan luar biasa. Di sana juga ada pembinaan mental fisik disiplin. Fisik mental disiplin sehingga paripurnanya antara keterampilan yang dimiliki dengan pembinaan sikap mental, perpaduan keduanya insya Allah menjadikan dia sebagai tenaga kerja yang memang pada saat dia melakukan sesuatu ada landasan keseriusan kesungguhan, ada bentuk tanggung jawab besar, ada kepuasan kalau dia bisa melakukan sesuatu sebaik-baiknya dan itu dianggap sebagai prestasi, dan pada akhirnya kembali kepada kepuasan pelanggan. Tumbuh berkembangnya usaha yang kita lakukan. Bagaimana pelanggannya? Termasuk misalnya kita di ini, semakin Tribun itu bagus, beritanya positif, menyebarkan informasi yang baik. Lama-kelamaan kan banyak pengikutnya, banyak pembacanya dan sebagainya, sama lah. Tinggal bagaimana semua lulusan kita, keterampilannya kalau dia misalnya bekerja di dunia bagus, misalnya di garment yang menjahit ya, tentu dicari. Tapi kalau tidak juga, nggak usah di situ, di sana kurang bagus. Dan yang harus dilakukan oleh anak-anak yang kami latih adalah bagaimana mereka dicari dan ada informasi dari bibir ke telinga. Kalau perlu melalui media juga, dan diposting setelah memuaskan. Alhamdulillah saya makan di sini enak banget, kita tinggal datang kerjaan Republik Indonesia untuk benar-benar mengantarkan rakyat Indonesia karena kita betul-betul sayang pedulinya. Dalam rangka apa? Mengantarkan tadi bonus demografi menjadi barokah. Baik. Ya, seperti itu. Baik, mungkin Pak, untuk menutup perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin boleh memberikan pesan dan juga hal penting yang ingin disampaikan kepada Tribuners atau pemirsa yang khususnya pengen punya keterampilan gitu Pak. Boleh, silahkan Pak. Terima kasih kepada saudara-saudara saya, masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo. Mari Pak, semoga bincang-bincang kita pada sore hari ini dapat menjadi solusi begitu bagi para Tribuners yang pengen cari kerja dan pengen punya keterampilan. Dari tayangan ini mungkin sudah ada ide begitu untuk datang atau mendaftarkan diri ke BBPVP di Kota Makassar khususnya. Dan kita ucapkan terima kasih Bapak sudah memberikan banyak sekali hal yang sangat menarik pada hari ini, sudah memberikan juga berbagai informasi kepada Tribuners, dan kita ucapkan selamat menjalankan tugas di Kota Makassar Pak. Semoga lancar-lancar dan roadshow-nya nanti semoga berjalan lancar juga dan memberikan banyak kolaborasi yang baik dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi ini Pak. Baik, bila perlu
dalam tim saya jalan, saya undang dari Tribun ini. Oke, boleh kita jalan Pak. bareng gitu kan. Untuk, biar media ya, betul, langsung. untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas begitu ya Pak. Baik. Kita bisa jalan bareng lah. Baik, kita tunggu Ya, nanti Pak informasinya. Baik, terima kasih Pak, sehat-sehat selalu. Baik, dan juga kepada Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.